Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Risyanti. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian pengembangan Brock and Gall. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian Brock and Gall, di sini ada jenis Research and Development Model. Jadi Brock and Gall ini termasuk ke dalam jenis Research and Development Model. Nah, Research and Development Model sendiri ada 4 jenis. Yang pertama Brock and Gall, yang kedua 4D, yang ketiga AD, yang keempat Asher. Di slide yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang Brock and Gall yang termasuk jenis dari Research and Development Model tadi. Pengertian R&D menurut Brock and Gall yaitu Educational Research and Development is a process used to develop and validate education product. Artinya, penelitian pengembangan pendidikan R&D adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan menvalidasi produk pendidikan. Jadi, penelitian pengembangan ini fungsinya atau tujuannya yaitu untuk mengembangkan dan menvalidasi suatu produk pendidikan. Selanjutnya, masuki materi inti. Menurut Brock and Gall, penelitian R&D dalam pendidikan meliputi 10 langkah. Yang pertama, Research and Information Collection. Yang kedua, Planning. Yang ketiga, Develop Preliminary Form of Product. Yang keempat, Preliminary Field Testing. Yang kelima, Main Product Revision. Yang keenam, Main Field Testing. Yang ketujuh, Operational Product Revision. Yang kedelapan, Operational Field Testing. Yang kesembilan, Final Product Revision. Yang kesepuluh, Dissemination and Implementasi. Untuk slide yang pertama ini, penelitian dan pengumpulan data. Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, dan penelitian skala kecil serta standar laporan yang dibutuhkan. Poin penting yang ada di slide pertama ini dalam penelitian dan pengumpulan data adalah analisis kebutuhan, yang merupakan kriteria yang terkait dengan urgensi pengembangan produk dan pengembangan produk itu sendiri. Kemudian studi literatur mengumpulkan semua riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan pengembangan produk yang direncanakan. Lalu riset skala kecil dilakukan agar peneliti mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. Dalam slide perencanaan ini menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Jadi, dalam pengembangan draft produk awal ini meliputi 4 tahap. Yang pertama, penentuan desain produk atau desain hipotetik. Yang kedua, penentuan sarana dan prasarana. Yang ketiga, penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan. Yang keempat, penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Dalam uji coba lapangan awal ini merupakan uji produk secara terbatas, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Misal, uji coba ini dilakukan di 1-3 sekolah menggunakan 6-12 subjek uji coba atau guru. Selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket, pengumpulan data dengan kuesioner dan observasi yang selanjutnya dianalisis. Selanjutnya di slide ini,
pada revisi hasil uji coba merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Pada uji lapangan, produk utama ini merupakan uji produk secara lebih, meliputi uji efektivitas desain produk. Uji efektivitas desain atau pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model pengulangan. Contoh uji coba ini misalnya dilakukan di 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek. Pengumpulan data tentang dampak sebelum dan sesudah implementasi produk menggunakan kelas khusus, yaitu data kuantitatif. Penampilan subjek uji coba atau guru sebelum dan sesudah menggunakan model yang dicobakan. Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi dan kalau mungkin dibandingkan dengan kelompok pembanding. Masih di slide ini juga, kemudian revisi produk merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Desain yang digunakan adalah pretest dan posttest. Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Di langkah uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk, dan uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Misal, uji coba ini dilakukan di 10-30 sekolah dengan 40-200 subjek. Pengujian dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi, dan hasilnya kemudian dianalisis. Kemudian di langkah yang terakhir ini adalah revisi produk final. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan didasarkan masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala luas. Kemudian ada diseminasi dan implementasi. Diseminasi dan implementasi yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional dan dalam jurnal, dan implementasi produk pada praktek pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan model Brock and Gall. Yang pertama, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Kemudian kekurangan model Brock and Gall. Yang pertama, memerlukan waktu yang relatif panjang. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh. Yang ketiga, penelitian memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.